juri. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Lomba Bertutur. Yang saya hormati Bapak Ibu para undangan dan teman-teman semuanya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Hafsyah dari SDN 01 Karangpandan. Hari ini saya akan membawakan salah satu legenda Karanganyar yang berjudul Legenda Sunan Lawu, yang ditulis oleh Bapak Daniel Agus Mardianto dan Lestiani Raharjati. Dalam buku beliau, yaitu Cerita Rakyat dari Karanganyar, yang diterbitkan oleh Grasindo. Buku ini saya pinjam dari perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Karanganyar. Yuk kita simak cerita legenda Sunan Lawu. Selamat menyaksikan. Legenda Sunan Lawu tidak bisa dipisahkan dari sejarah kehidupan raja terakhir Majapahit, yakni Raja Brawijaya V. Dikisahkan Raja Brawijaya V sedang mengadakan pertemuan di istana. Benarkah berita yang aku dengar ini, Paman Prabu, bahwa putra Bupatah dinobatkan sebagai Sultan di Demak? Tanya Raja. Benar, Gusti Prabu, jawab sang pati. Baru saja prajurit melaporkan bahwa Raden Patah dan para prajuritnya sedang dalam perjalanan menuju Majapahit, Gusti Prabu. Lapor salah seorang senopati perang Majapahit. Mendengar berita itu, Prabu Brawijaya menjadi terdiam. Kami menunggu perintah, Gusti Prabu. Izinkan kami menghancurkan pasukan Demak itu, sambung sang pati. Benarkah pemerintah kami semua sudah siap, Gusti Prabu? Ujar para senopati. Jangan berburu nafsu. Bagaimanapun juga Patah adalah putraku sendiri. Masih ada waktu sebelum memutuskan masalah ini, jawab raja. Namun para senopati perang secara diam-diam menggerakkan pasukan untuk menghancurkan pasukan Raden Patah. Kita hancurkan pasukan Demak selagi mereka belum memasuki Majapahit, teriak senopati Gajah Biru. Benar, kita hancurkan mereka sebelum mereka memasuki Majapahit, agar kota ini tidak tercemar oleh darah para pemberontak, sambung sang senopati Lembu Angin Luhur pula. Akhirnya, tanpa sepengetahuan Prabu Brawijaya V, pasukan Majapahit itu benar-benar bergerak untuk menghadang pasukan Demak di luar kota Raja Majapahit. Sayang, karena terlampau percaya akan kekuatan pasukannya, pasukan Majapahit justru menderita kekalahan hebat. Sementara itu, Prabu Brawijaya yang sudah keluar dari sanggar pemujaan menjadi semakin terpukul. Laporan kekalahan pasukan Majapahit yang menyerbu pasukan Demak, perintahnya benar-benar mengundang hatinya. Baginda mulai dapat memahami pesan para leluhur Majapahit yang menjumpainya dalam mimpi. Anakku, zaman sudah berganti, wahyu kerajaan sudah beralih ke barat. Relakan hatimu. Prabu Brawijaya V pun terhibur hatinya.
Ya, ya, siapa yang dapat melawan kehendak zaman? Tak seorang pun, bahkan bila seluruh kekuatan Majapahit dikerahkan, tak akan mungkin menghalangi berdirinya Demak yang sudah direstui oleh zaman, kata Baginda dalam hati. Kemudian Prabu Brawijaya membuat keputusan yang mengejutkan. Kita tinggal kerajaan, kata Prabu Brawijaya. Tapi kita belum kalah, Gusti Prabu. Namun, niat Raja Majapahit itu tak mungkin bisa dicegah lagi. Dengan tekad bulat, Raja Majapahit yang terakhir itu meninggalkan istana dan menuju barat. Akhirnya, sesampainya di Gunung Lawu, Prabu Brawijaya memutuskan untuk bertapa. Setelah sekian lama bertapa, Prabu Brawijaya V lenyap berikut raganya di puncak Gunung Lawu. Sayup-sayup, para pengikutnya masih mendengar suara yang begitu dikenalnya. Tak usah kalian tunggu aku lagi. Tubuh dan rohku telah menyatu dengan gunung ini. Maka panggillah aku Sunan Lawu dan aku akan menolongmu. Sejak itu, Prabu Brawijaya V kemudian dikenal sebagai Sunan Lawu. Demikianlah cerita legenda Sunan Lawu. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah sifat kemuliaan hati Prabu Brawijaya. Sang Prabu lebih memilih hidup sebagai pelarian perang dengan segala macam bentuk penderitanya daripada harus berperang dengan putranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.